Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu Advent yang pertama. Di bulan Desember ini ada 4 minggu Advent dan kita akan belajar tentang gelar-gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Penasehat yang ajaib akan kita mulai pada minggu ini dan kedepannya kita akan melanjutkan dengan gelar selanjutnya. Saya mengajak kita membaca Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Saya mengajak kita membaca dari TB2 terjemahan baru kedua. Saya mengajak kita membaca bergantian Bapak Ibu sekalian. Saya sudah tampilkan di layar. Kolose 2 ayat 1 sampai 5, saya baca ayat 1, silakan Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya. Ayat pertama, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Satu ayat lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya pasal 9 ayat 5 berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan dan terlebih lagi yang melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kenal dengan sosok tokoh ini? Ada yang kenal? Lim Swee King. Ya pasti enggak lah. Kok bulu tangkisnya sebesar bola gitu ya. Pak Borkala kenal? Diego Maradona. Iya. Yang generasi-generasi kita mungkin masih kenal ya. Generasi-generasi Unika kenal? Nggak kenal ya. Generasi Alpha enggak kenal gitu ya. Jadi Diego Armando Maradona. Dia adalah seorang pemain bola yang orang katakan itu legend gitu ya. Yang memenangkan Piala Dunia bersama negara Argentina tahun 1988. Pada waktu itu saya masih pemuda, gara-gara diajak sama paman saya yang suka bola, akhirnya saya suka nonton bola Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak suka main bola, suka nonton aja. Ya, Maradona ini menjadi terkenal karena dia membawa negaranya memenangkan Piala Dunia tahun 1988. Nah, kemudian sebagai bentuk penghargaannya Bapak Ibu sekalian, maka dibuatlah stadion di Napoli. Dia juga bermain di klub Napoli di Italia dan setelah dia meninggal maka stadion itu diberi nama Stadion Diego Armando Maradona untuk mengenang jasa dia. Nah, yang lebih spektakuler lagi di kota kelahirannya kemudian dibuatlah sebuah gereja. Namanya Gereja Diego Maradona. Ya, Gereja Maradona. Kalau buat nama gereja sah-sah saja Bapak Ibu sekalian mau buat nama gereja apa begitu ya. Tetapi gereja ini bukan sekedar namanya Diego Maradona gerejanya. Tetapi di dalam gereja tersebut ada namanya pengakuan iman Maradona. Jadi pengakuan imannya bukan Rasuli tapi Maradona begitu. Kemudian fotonya dipajang begitu ya. Kemudian mereka bisa menaikkan doa kepada Diego Maradona tersebut katanya. Jadi banyak yang orang tua yang suka anaknya main bola begitu ya datang ke sana gitu. Sehingga rohnya dapat katanya begitu. Nah,
Ini fenomena yang ada dan kenyataan yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di sana itu ada sebuah gereja Maradona dan cukup banyak anggotanya begitu yang setia beribadah tiap minggu dengan pengakuan iman Maradona, kemudian doa-doanya doa untuk Maradona. Sebenarnya ini bentuk dari sinkritisme Bapak Ibu sekalian, pencampuran dari iman kepercayaan yang sudah ada kemudian bercampurlah dengan kekaguman terhadap seorang tokoh, kemudian menjadikan tokoh itu sebagai sosok yang disembah begitu, melahirkanlah sebuah aliran ibadah yang tertentu. Nah, ini namanya sinkritisme. Jadi sinkritisme ini pencampuran kepercayaan, pemahaman dan pengajaran yang bisa terjadi dengan tokoh yang kita idolakan, tetapi juga bisa berupa pencampuran iman dengan budaya kita yang kita miliki, gitu ya, budaya yang kita bawa dari latar belakang kita masing-masing, ataupun bisa pencampuran dari iman yang sebelumnya dimiliki dengan iman yang sekarang ini, gitu ya. Satu kali saya pernah mendengar kesaksian dari seseorang yang pergi berobat ke dukun Kristen. Bapak Ibu tahu dukun Kristen? Jadi berobatnya ke dukun Kristen. Kenapa? Karena di sana kalau mau berobat begitu ya, akan diobati, akan ditulis ayat Alkitab gitu ya. Nah, dalam sebuah kertas kemudian ayatnya itu dibakar, kemudian dimasukin ke dalam gelas air dan didoakan, minumlah katanya. Nanti akan memberikan kesembuhan. Itu fakta. Ada praktek-praktek seperti ini, namanya pencampuran dari kepercayaan-kepercayaan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sinkretisme itu bukan hal yang baru karena jauh sebelumnya di jemaat Kolose juga mengalami berbagai macam sinkretisme di dalam pengajaran-pengajaran mereka. Ada bentuk pengajaran karena pengaruh filsafat Yunani, karena kota Kolose itu walaupun kecil, kotanya nggak terlalu besar, tetapi kota perdagangan dan banyak kemudian pencampuran pengajaran-pengajaran filsafat masuk dan banyak guru-guru palsu kemudian mengajarkan gnostisisme begitu ya. Ini dapat kita mengerti pemisahan antara tubuh dengan roh begitu ya. Yang penting roh itu bagaimana terus melatih roh ini punya pengetahuan yang lebih lagi sehingga mencapai kesempurnaan begitu. Pada akhirnya karena menganggap bahwa tubuh ini tidak penting, maka bisa jatuh kepada asketis, yaitu penyiksaan diri gitu ya. Bagaimana perlu meniadakan menyiksa diri ini sedemikian rupa begitu ya. Yang penting roh kita ini bisa menyatu dengan yang pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, itu mereka ajarkan. Nah, ini mempengaruhi jemaat Kolose yang pada waktu itu yang telah dibangun oleh Paulus melewat temannya Epapras gitu ya. Kemudian situasi perpolitikan pada waktu itu juga mengalami ancaman dari pemerintah yang berkuasa karena sekte Kristen. Jadi jemaat Kristen ini dianggap sekte karena tidak mau menyembah kaisar, mereka hanya menyembah Kristus gitu ya. Sehingga mereka juga mengalami tekanan-tekanan sendiri begitu. Belum lagi kemudian pengaruh Yudaisme, di mana karena jemaat Kolose sebagian besar itu ada juga orang Yahudi, maka Yudaisme menekankan penting tetap hukum Taurat itu dilakukan, penting tetap sunat itu dilaksanakan. Memang keselamatan itu bisa diperoleh melalui percaya kepada Kristus, tetapi nggak cukup kata mereka. Harus juga ditambahkan dengan sunat. Dan sunat ini persoalan yang terjadi juga pada jemaat di Kolose dan sebagainya. Di Galatia juga terjadi demikian. Dan tradisi Yahudi lainnya. Jadi semua persoalan pada jemaat Kolose ini akhirnya membuat mereka jemaat itu mengalami kebimbangan iman mereka. Mereka mengalami berbagai macam angin pengajaran, tekanan dari pemerintah, tekanan dari sebangsanya sendiri, sehingga mereka mulai bimbang imannya, terombang-ambing. Dan ketika berita ini sampai kepada Paulus lewat Epapras, maka Paulus memberikan nasihat-nasihat bagaimana mengatasi persoalan demikian. Nah, jemaat sekalian, pada masa sekarang ini sinkretisme modern ini juga terjadi, macam-macam bentuknya. Jadi bentuknya itu macam-macam. Salah satunya yang pernah hits dan mungkin masih ada kita dengar, yaitu tentang Kristen progresif, semua agama setara diselamatkan begitu ya. Dengan cuplikan di IG mereka, IG Reels-nya, kamu agama apa? Oh, agama ini. Ya udah masuk surga sini. Tapi jangan diam-diam aja ya. Jangan ketika lewat pintu ke-8.
Itu tempat orang Kristen supaya mereka nggak syirik gitu ya. Jadi semua agama pokoknya setara, semua agama itu pasti masuk surga. Nah, ini pengajaran-pengajaran yang bisa mempengaruhi dan kelihatannya itu baik, kelihatannya itu manis begitu ya. Kelihatannya itu humanis sekali begitu ya, karena semua orang agama apapun pasti masuk surga begitu ya. Nah, ini pengaruh dari ajaran yang tidak berkenan, yang tidak benar. Ada juga dikotomi antara tubuh dan roh begitu ya. Karena kita itu menyadari bahwa ada tubuh, ada roh, maka yang penting spiritual kita itu yang sangat penting kita perhatikan sehingga tubuh kita lupa kita rawat, Bapak Ibu sekalian. Seorang hamba Tuhan dinasehati oleh seniornya karena melihat hamba Tuhan muda ini, wah dia pelayanannya sungguh luar biasa, kemudian tidurnya sangat sedikit, kemudian sepanjang minggu itu pelayanan khotbah ke sana, khotbah ke sini. Kemudian hamba Tuhan senior mengatakan, tidak boleh begini, nanti kamu tuh bisa mati muda loh katanya. Kamu itu tidak memberikan kesempatan kepada generasi-generasi akan datang untuk mendengarkan khotbahmu, pelayananmu. Akhirnya dia menyadari bahwa ini juga pemahaman sebenarnya tidak tepat ketika kita tidak merawat tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Memperhatikan kesehatan kita begitu ya. Dengan melakukan exercise, olahraga itu penting begitu ya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa tubuh kita ini jahat sehingga nggak perlu dirawat, nggak perlu diperhatikan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Kekuatanmu ini artinya dengan tubuh kita yang sehat yang kita berikan kepada Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan Roma pasal 12 bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu artinya semuanya termasuk fisik yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian olahraga begitu ya. Jalan pagi begitu ya, atau olahraga lainnya ya. Kemudian sinkretisme iman dan budaya dalam upacara kematian Bapak Ibu sekalian terkadang mengalami tantangan yaitu antara iman dan budaya, katanya tradisi yang ada. Kalau di tempat asal saya di Padang Bapak Ibu sekalian, tempat kematian, penghiburan ibadah itu tidak seperti di Malang. Kalau di Malang itu semua agama boleh melaksanakannya begitu ya. Kalau kami di Padang itu tempat kedukaan tersebut adalah milik dari perkumpulan Tionghoa begitu ya. Dan di sana setiap yang mau memakai tempat itu disediakan dupa untuk sebagai penghormatan orang yang akan datang untuk menghormati yang meninggal. Jadi pakai dupa begitu ya. Jadi mereka menerapkan aturan karena ini budaya katanya begitu. Kemudian ada juga keluarga akhirnya campur-campur Bapak Ibu sekalian. Ada yang menyediakan makanan-makanan gitu ya, masakan, buahan di depan peti tersebut. Karena itu dianggap sebagai tradisi dan budaya gitu ya. Akhirnya campur-campurlah antara iman dan budaya tersebut. Nah, ini tantangannya. Terkadang kondisi itu membuat akhirnya jemaat menjadi bimbang imannya, menjadi bingung bagaimana menghadapi situasi tersebut. Oleh karena itu Rasul Paulus kemudian memberikan nasihat di tengah-tengah kebimbangan iman dari jemaat Kolose itu. Rasul Paulus mengatakan hiduplah dipandu oleh hikmat Allah. Kenapa demikian? Karena yang pertama hikmat Allah itu sumber keselamatan dan kehidupan sejati. Ketika dikatakan sebab di dalam dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Di sini dikatakan di dalam dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan yang sejati yang kita butuhkan. Kenapa demikian? Karena mengacu kepada apa yang Paulus katakan bahwa Kristus adalah rahasia Allah. Dalam arti kata segala hikmat, harta hikmat dan pengetahuan itu ada pada Kristus. Jadi kalau kita mencari hikmat Allah yang sempurna itu bisa kita hanya dapatkan di dalam Kristus dan tidak di dalam manapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melihat ini maka sebenarnya apa yang dikatakan Paulus ini merupakan penggenapan dari yang pernah dikatakan oleh Yesaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib, wonderful counselor. Yesaya 9 ayat 5. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia.
dari Yohanes 1 ayat 14. Allah yang menjelma jadi manusia sehingga hikmat yang dimiliki Yesus bukan hikmat manusia semata, tetapi hikmat Allah yang berdiam pada manusia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Yesus juga dengan hikmat Allah tersebut, Yesus mengerti dengan sempurna hati manusia, pergumulan manusia melawan dosa, tentang bagaimana kebutuhan terdalam dari jiwa manusia. Gambar di sebelah gambar tersebut kita bisa melihat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang mengambil air di sumur, dan di situ kita bisa melihat bahwa Yesus sengaja mencari kesempatan untuk bertemu dengan wanita ini dan kemudian berbicara dengan wanita ini, kemudian memperkenalkan dan mengajarkan tentang siapakah Yesus yang adalah air hidup, yang kalau minum tidak akan pernah haus selama-lamanya karena dia adalah sumber air kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Yesus kemudian akhirnya kita bisa melihat dalam percakapan tersebut bahwa perempuan ini akhirnya menyadari bahwa keberdosaan dia karena dia sudah punya 5 suami, dan suami yang ada pada dia sekarang ini bukanlah suami dia yang sah. Dan akhirnya perempuan itu menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus kepada perempuan ini sesungguhnya merupakan pencarian jiwa dia yang terdalam, bagaimana menyelesaikan persoalan dosa yang dia alami sampai saat itu, gonta-ganti pria dan sebagainya. Dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus, dan di sanalah kebutuhan jiwanya yang terdalam dapat dipenuhi oleh Yesus Kristus. Dan akhirnya dengan hikmat Allah yang sempurna, Yesus tahu bagaimana memberikan solusi terhadap persoalan dosa manusia. Masalah terbesar dan terberat hidup manusia adalah dosa dan segala pengaruhnya. Dan itu dialami oleh wanita ini. Dan kemudian Yesus memberikan solusinya adalah ketika percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari bahwa kematian Kristus itu sangat berharga, bernilai bagi hidup kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dan itu memberikan jaminan kepada kita tentang kemenangan atas dosa. Dan kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, kita dibangkitkan, kita diberikan kuasa untuk menang atas dosa. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menebus kita, maka Tuhan menginginkan kita punya hidup yang bermakna, bernilai. Jangan sampai kita merasa bahwa hidup kita sia-sia. Kita merasa bahwa hidup saya ini tidak ada artinya. Hidup saya ini kehilangan arah Bapak Ibu sekalian. Gak tahu apa yang mau dilakukan di dunia ini. Gak tahu bagaimana menjalani hidup ini. Dan bukankah ini yang banyak melanda masyarakat sampai saat ini Bapak Ibu sekalian? Bukankah kasus bunuh diri masih banyak terjadi Bapak Ibu sekalian? Bukan hanya melanda pada orang yang mengalami kesulitan ekonomi, juga melanda bagi anak-anak mahasiswa yang lagi kuliah Bapak Ibu sekalian. Dikatakan mahasiswa, tetapi karena tekanan-tekanan studi dan sebagainya, ada kasus yang bunuh diri akhirnya loncat dari apartemen tingkat tinggi dan bunuh diri saudara sekalian. Gak tahu dia menghadapi bagaimana kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dan pergumulan hidup, maka kita membutuhkan hikmat dari Allah. Dan itulah yang Yesus berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Rasul Yakobus kemudian mengatakan bahwa apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan semua orang dengan murah hati dan tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dalam arti kata, kalau kita sebagai orang percaya kemudian dalam perjalanan hidup kita merasa bahwa gak tahu nih apa yang harus kita lakukan, mintalah kepada Allah. Berdoalah meminta hikmat itu, maka dia akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kenal dengan yang namanya Starlink? Starlink ini asal dari Elon Musk, perusahaan dia, kemudian menjual peralatan Starlink ini, di mana Starlink ini dengan menggunakan Starlink ini saudara bisa mengakses global dimanapun tempatnya. Yang penting ada langit, gitu ya. Ada langit pasti dapat koneksi internet yang cepat karena terhubung langsung dengan satelit. Kecepatannya tinggi, responnya cepat dan sebagainya. Saya ingat waktu gempa di Mentawai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemudian
saya melakukan bantuan ke sana, ke Mentawai begitu ya. Ke ada Mentawai itu ada 4 pulau besar dan ada pulau yang kecil-kecil gitu ya. Saya pergi ke pulau salah satu yang agak kecil begitu ya. Nah di pulau tersebut, distrik itu hanya hidup jam 6 sore sampai jam subuh, habis itu dimatikan begitu. Di menjelang matahari terbit itu listriknya dipadamkan begitu. Karena memakai genset begitu. Jadi nggak ada jaringan listrik itu hanya pakai genset begitu. Kemudian di beberapa titik lokasi di tempat tersebut tidak ada internet. HP kita nggak berfungsi saudara sekalian. Nggak bisa berfungsi walaupun ada baterai, walaupun kemudian itu Samsung Z Fold gitu ya, iPhone yang keren, nggak berfungsi. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Jadi di beberapa tempat itu kalau mau akhirnya jam-jam tertentu, kalau udah nyala listriknya, kemudian pergi cari tempat yang tinggi begitu, baru dapat sedikit sinyalnya 1 atau 2 begitu. Nah tetapi kalau pakai Starlink ini saudara sekalian, ini bisa dapat dimanapun saudara berada, yang penting ada langit. Ya, di pulau terpencil sekalipun begitu ya, yang jauh dari kehidupan manusia, dibawa peralatan ini kemudian bisa connect dia ke ini. Itu canggihnya begitu ya. Nah, apa yang kita saksikan dari Starlink ini memberikan juga kepada kita insight, pemahaman Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita punya sumber hikmat yang tertinggi yang ada di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tinggal kita bagaimana kita terhubung, terkoneksi dengan Dia. Dan jauh lebih hebat kita bisa terhubung dengan Yesus Kristus itu setiap saat melalui doa. Oleh karena itu kalau kita menghadapi pengumuman yang begitu berat sekalipun, ingat langkah pertama dan utama kita lakukan, doa minta sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menyikapinya? Ketika kita sudah mencoba memikirkan buntu ini nggak ada solusi yang terdepan, ya kita doa sama Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan menjawab tepat waktunya, akan merespon tepat waktunya. Dan ketika kita terhubung dengan Tuhan, dimanapun kita berada, apapun persoalan kita, maka kita bisa menjalani peta hidup kita dengan tepat, dengan benar. Kita nggak akan tersesat di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita punya akses yang tak terbatas waktunya, kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan Yesus. Dan mintalah hikmat dari Dia, maka Dia akan memberikan hikmatnya bagi kita semua. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu dipandu oleh hikmat Allah? Karena yang kedua membuat kita berdiri teguh di dalam iman kita. Nah, Paulus kemudian mengatakan hal ini supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi di sekeliling kita Bapak Ibu sekalian arus informasi yang begitu cepat begitu ya. Seringkali dibungkus dengan kata-kata yang indah Bapak Ibu sekalian. Saya pernah lihat di IG begitu, wah tempat rekreasi, ramah anak, lingkungan ramah untuk keluarga begitu. Tempatnya bagus begitu, wah. Tapi ternyata tuh IG itu mungkin kayak setahun yang lalu gitu ya. Ketika dia datangi tempatnya udah kotor gitu, jelek begitu. Udah beda banget begitu ya. Tapi itulah kata-kata yang diberikan yang indah begitu ya. Kemudian Paulus kemudian mengatakan, tetapi aku bersyukur di antara kamu, aku melihat sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi ada jemaat-jemaat yang sebagian jemaat dari Kolose itu yang teguh imannya. Dan sekali lagi Paulus mengingatkan dan sekali lagi Paulus kemudian mengatakan bergantunglah kepada hikmat Allah tersebut. Dipimpin oleh hikmat Allah itu sehingga imanmu boleh tetap teguh berdiri di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang kata-kata yang indah itu. Saya mengambil penggambarannya dari pinjaman online gitu ya. Saat ini masyarakat kita itu lagi bahkan dikatakan candu pinjaman online begitu ya. Bebas tanpa ribet begitu ya. Kemudian menyelesaikan masalah dengan cepat begitu ya, tanpa prosedur yang ribet begitu ya. Banyak iklan-iklan dari pinjaman online itu yang sebenarnya memberikan janji-janji yang manis Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita dengar kata-katanya itu, wah jangan takut, apakah pinjaman Anda ditolak? Ada kami. Nah begitu. Ada kami ini salah satu pinjol Bapak Ibu sekalian. Ya.
Banyak lagi yang lain-lainnya itu memberikan solusi yang begitu cepat, begitu iya. Tetapi sekali lagi begitu kemudian termasuk kalau kita nonton YouTube ada iklan pinjol lewat Bapak Ibu sekalian, kalau umpamanya kita iseng-iseng ketik dan oke, berikan data kita, nomor HP kita dan sebagainya. Wah, itu jangan, karena itu sangat bahaya sekali. Teknologi yang mereka punya itu bisa kemudian mengakses semua kontak yang ada di HP kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga akhirnya kemudian kita itu bisa kalau terlambat bayar 1 hari aja udah kena bunga yang sangat tinggi, kemudian kita itu mulai dikejar begitu ya, di WA begitu, kemudian dikirimin gambar-gambar atau kata yang kemudian merendahkan kita dan sebagainya ya. Ini benar-benar membuat mental orang tuh akhirnya banyak yang kacau balau dan banyak yang bunuh diri gara-gara pinjol dan nggak bisa membayarnya. Nah, tetapi saya ingin menyoroti bahwa kata-kata iklan mereka itu sungguh-sungguh indah Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh manis. Nah, inilah penggambaran bagaimana pengajaran memberikan solusi kepada kita itu tanpa ribet, cepat dan sebagainya. Dan sekali lagi, ini adalah bentuk dari kata-kata yang indah yang ditawarkan kepada kita, tetapi ujungnya itu leher kita bisa digantungnya begitu ya. Ujungnya itu bisa kematian pada diri kita, kemudian nama baik kita bisa dirusaknya sebegitu gampangnya begitu. Oleh karena itu mari kita hati-hati begitu ya, bijaksana di dalam hidup ini. Maka kita butuh hikmat dari Tuhan bagaimana kita menyikapi berbagai pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa berdiri teguh di dalam iman itu, kalau kita lihat bangunan yang bisa berdiri teguh ketika menghadapi angin kencang, badai, banjir dan sebagainya, berkaitan dengan fondasi bangunan tersebut. Dan kalau berbicara fondasi bangunan, maka kita ingat perkataan Tuhan Yesus, barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ya seperti orang yang membangun di atas batu karang. Batu karang itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita perlu membangun hidup kita. Kita perlu mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Jangan sampai kita mengisi pikiran kita dengan hikmat manusia. Perkataan-perkataan indah yang Paulus mengatakan sebenarnya itu retorika belaka yang kosong. Seperti pasir, membangun rumah di atas pasir. Maka hidup saudara bisa hancur ke depannya. Oleh karena itu ingat, kita perlu membangun pikiran kita, emosi kita berdasarkan apa yang Yesus pernah katakan. Dan itu kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Atau kali ada seorang suami yang ingin menceraikan istrinya Bapak Ibu sekalian. Dia ingin menceraikan istrinya karena merasa istrinya tidak bisa lagi nyambung diajak ngomong begitu ya. Tapi dia pikir-pikir iya, tapi saya udah janji loh di hadapan Tuhan, janji pernikahan begitu. Akan setia dalam susah senang, ini baru susah karena nggak bisa ngomong gitu ya, kemudian menceraikan begitu ya. Nah kemudian dia ngomong-ngomong sama temannya begitu. Lalu temannya bilang apa? Ya nggak usah repot-repot, gitu aja kok repot. Kan pernikahan itu seperti pakai sepatu. Kalau sepatu itu sudah nggak muat, nggak cukup, ya diganti daripada kakimu lecet begitu ya. Daripada nggak bisa berjalan dengan baik, udah ganti aja gitu. Ini kata temannya. Jadi kita bisa melihat ya, dari teman-teman kita ini berbagai kata-kata dalam tanda kutip kayak berhikmat dan kata-kata yang indah. Tapi sebenarnya itu menghancurkan hidup kita, menghancurkan hidup anak-anak yang kita. Kalau kita bercerai, yang korbannya paling berat tuh anak-anak begitu. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia menceraikan istrinya. Nah, di sini kita bisa melihat lupa itu janjinya sama Tuhan bagaimana. Lupa firman Tuhan mengatakan tentang kehidupan pernikahan bahwa Allah membenci perceraian, lupa begitu. Nah, inilah fakta kehidupan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu di tengah-tengah kita begitu banyak perkataan-perkataan yang indah yang kemudian begitu ya bisa membuat seseorang itu salah melangkah dalam hidupnya dan menimbulkan berbagai kerusakan begitu. Dan Paulus inginkan agar kita
berhati-hati di dalam kita berpikir, dan dalam kita merasakan dan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Jangan sampai akhirnya kita itu menyesali apa yang kita ambil keputusan kita. Oleh karena itu kita butuh hikmat Tuhan. Satu kali seorang pengusaha Kristen, pengusaha percetakan, jadi ini cuma gambar aja Bapak Ibu sekalian, bukan ini pengusahanya begitu ya. Saya ketemu dengan dia berbincang-bincang dan dia mengatakan, saya ini usaha percetakan Pak. Usaha percetakan itu banyak koneksi dengan pemerintah katanya begitu. Nah masalahnya di tengah koneksi dengan pemerintah itu susah kalau nggak pakai amplop gitu ya. Jadi kalau nggak pakai amplop nggak dapat orderannya gitu, atau orderannya kecil-kecil dapatnya. Kalau mau orderan yang besar begitu, itu harus ada amplopnya begitu ya. Kemudian dia bergumul dalam hidupnya, gimana ya katanya gitu ya. Dia ini berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tahu nggak boleh demikian. Tetapi apa daya gitu. Kemudian dia pikir, kemudian dia nggak damai sejahtera di dalam hidupnya. Dia pikir, kemudian dia tutuplah percetakan dia. Jadi karyawannya dikasih pesangon, dia tutup percetakannya. Dia merasa bahwa Tuhan pimpin, dia tutup percetakan tersebut. Lalu teman-temannya bilang apa? Lu gila lu katanya. Percetakan begitu, kasihan karyawan lu nggak dapat pekerjaan. Tapi kan gua kasih pesangon katanya begitu. Jadi akhirnya dia putuskan dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang dia lakukannya adalah berdoa, berpuasa, meminta petunjuk dari Tuhan. Apa ya Tuhan yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan gitu ya. Karena dia punya cadangan tabungan begitu, bulan pertama masih oke, bulan kedua oke, bulan ketiga udah mulai nipis. Tapi dia tetap bertahan, tetap meminta hikmat Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan yang menarik, dia tuh dipertemukan dengan seseorang, kemudian akhirnya dia membuka usaha donat kentang. Jadi dia buka counter donat kentang itu di mall, dia buka satu counter. Kemudian dia berkati Tuhan, dia buka lagi di counter lain. Akhirnya dia punya puluhan counter Bapak Ibu sekalian dia kelola. Dan kemudian bisa menopang ekonominya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya dia merasa, iya benar. Ketika dia datang sama Tuhan meminta hikmat Tuhan, dia mengerti bahwa ini pekerjaan tidak benar dia lakukan, dia stop, kemudian dia beralih kepada pekerjaan yang dimana dia bisa menemukan damai sejahtera bagi hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh hikmat Tuhan ketika menghadapi berbagai kesulitan di dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena hikmat Allah itu adalah sumber keselamatan dan kehidupan kita sejati. Hikmat itu adalah Kristus, dan melalui hikmat dari Kristus itulah kita akan dimampukan berdiri teguh di dalam iman. Sebentar lagi kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sekali lagi kita diingatkan bahwa Kristus telah menjadi penasehat yang ajaib. Artinya dia tahu bagaimana menyelesaikan persoalan dosa manusia dengan kematian diri dia di atas kayu salib. Dan dia melakukannya sendiri demi untuk kita semua. Marilah kita memaknai kembali akan pengorbanan Kristus. Di dalam sakramen perjamuan kudus kita mengimani bahwa Kristus secara rohani juga hadir di tengah-tengah kita dan memberikan kepada kita sarana anugerah untuk memulihkan hidup kita, untuk membangkitkan kita kembali, untuk kembali mengembalikan kita kepada jalan yang benar yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Maka saudara, mari kita berdoa dan kita mempersiapkan hati kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, Engkaulah hikmat Allah yang sempurna. Dan kepada Engkaulah kami seharusnya datang dan memohon pimpinan, penyertaan dari Tuhan bagi kehidupan kami. Ada begitu banyak suara-suara, kata-kata yang indah, yang menjanjikan, yang pernah kami dengar. Tetapi kami tahu bahwa suara-Mu lah yang paling penting kami dengar untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Ketika kami mengikuti sakramen perjamuan kudus, kami sekali lagi diingatkan akan Engkau yang telah mati untuk mengasihi kami. Dan Engkau menebus kami supaya hidup kami tidak asal-asalan, tetapi hidup kami menjadi hidup yang mencerminkan kemuliaan Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Tolong kami ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.